Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Zidna ilma wa na'udzubika min hali ahli nar billahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah. Kemarin sudah kita jelaskan tentang bagaimana hendaknya seorang penghafal Al-Quran itu konsistensi atau banyak menghidupkan malam-malamnya dengan membaca Al-Quran seperti di sini. Alhamdulillah. Meskipun kadang subuhnya susah bangun. Enggak. Ya itu bukan di sini, berarti. Nah, di sini kita akan Imam An-Nawawi menjelaskan kenapa membaca Al-Quran di malam hari itu harus ditekankan bagi penghafal Al-Quran. Beliau mengatakan, "Qultu wa inna ma rujjihat salatul lail." Sesungguhnya diunggulkan untuk melakukan salat di malam hari, wa qiraatuhu, dan membaca Al-Quran di malam hari, liqauniha ajma'a lil qalbi, oleh karena itu lebih menyatu dengan hati, artinya lebih mengena terhadap hati. Jadi bacaan di malam hari itu lebih mengena. Lebih mengena dengan hati. Wa ab'ada 'anis syaghilati wal mulhiyat, dan lebih jauh dari kesibukan diri dan kelalaian-kelalaian. Jadi kan kalau siang mah kudu masak, kudu nyeusuh, kudu jemur. Nyusyuh itu adalah nyuci. Berbeda kalau dengan malam hari kan. Kalau malam hari itu lebih jauh dari itu semua. Ada yang nyusyuh di malam hari. Itu enggak. Wa tasarrufi fil hajati, dan menjauhkan diri dari memikirkan kebutuhan-kebutuhan. Jadi kalau malam hari itu orang istilahnya nggak mikirin kebutuhan, itu kan jauh, orang nggak biasa gitu mikirin kebutuhan di malam hari, ya kan? Wa aswana 'anir riya'i wa ghairihi minal muhbitat, dan lebih terjaga dari perbuatan riya dan semacamnya, dari al-muhbitat itu yang menghapus pahala, ganjaran-ganjaran kebaikan seperti riya gitu kan. Itu menghapus ganjaran kebaikan yang dilakukan ketika dibarengin dengan riya. Misalkan orang baca Al-Quran tujuannya riya, nggak ada pahalanya, hilang pahala baca Quran tersebut, nggak ada pahalanya. Paham itu maksudnya? Nah kalau di malam hari orang kan istilahnya keadaannya lagi pada tidur tenang begitu, itu kan lebih terjaga daripada baca di siang hari. Ma'amaja asyar'u bihi min ijadil khairati fil laili, di samping adanya tuntunan dari syariat karena banyaknya kebaikan di malam hari. Jadi banyak kebaikan dijelaskan oleh syariat, itu kebaikan banyak terjadi di malam hari. Wa innal Isra bi Rasulillah, karena perjalanan al-Isra terhadap Rasulullah kana lailan, itu terjadi di malam hari. Wa hadisi, dan juga hadis. Jadi yang mendasari bahwa beramal di malam hari itu lebih baik adalah hadis ini. Yanzilu rabbukum kulla lailatin ila sama'id dunya hina
Hina yamdi syatrul laili fayaqulu hal min da'in faastajibalah. Tulis. Hadis ini tidak boleh difahami secara zahirnya. Yang berarti turun dengan adanya pergerakan dan pindah dari satu tempat ke tempat lain. Titik. Akan tetapi makna dari hadis ini adalah apa tadi? Tapi makna dari hadis ini yanzilu rabbuna atau rabbukum. Tulis di situ. Itu lihat hadisnya. Yanzilu rabbukum. Adalah bahwa Allah memerintahkan para malaikat turun ke langit dunia. Dengan demikian yanzilu rabbuna atau yanzilu rabbukum artinya yang turun adalah malaikat dengan perintah Allah. Paham itu? Jadi ini hadis ini disebutnya dengan hadis mutasyabihat. Hadis yang secara zahirnya itu menisbatkan adanya sifat makhluk bagi Allah. Yanzilu itu artinya turun. Dan hadis ini yang dipegang teguh oleh golongan Wahabiyah untuk untuk menetapkan keyakinan rusak mereka. Jadi bahwa di antara keyakinan rusak golongan Wahabi, golongan sesat Wahabi adalah mereka menetapkan bahwa setiap sepertiga malam itu Allah katanya turun ke langit dunia. Mereka membawa hadis ini, memahami kontekstual hadis ini. Padahal itu di situ adalah yang turun adalah para malaikat dengan perintah Allah. Jokowi membangun apa itu di Kalimantan? IKN. Tahu IKN?
IKN tahu? Generasi Z nggak tahu IKN. Deso. Jokowi membangun Papua. Kira-kira Jokowi sendiri yang membangun Papua? Tidak. Enggak. Siapa yang bangun? Orang lain. Bawahan-bawahannya kan begitu. Nah, di situ, IKN, ibu kota yang baru, ibu kota baru itu. Belum, nanti. Anyway, Pak Lurah membangun jalan bendungan. Itu yang bangun Pak Lurah sendirian? Enggak, tapi kan tukang jalan, tukang-tukangnya. Iya. Artinya apa? Dari sini mana yanzilu rabbuna itu di situ kalau kita lihat dari konteks bahasa Arab itu ada disebut dengan majaz. Setelah jauh ting, baru dak mah jauh ting. Majaz hadaf namanya. Ada yang dihapuskan. Nah, itu Wahab mereka apa ya istilahnya? Kaum yang kaku. Orang Wahabi itu kaku, kekeh. Huras. Enggak huras? Artinya mereka memegang teguh. Meskipun terkadang karena mereka saking berpegang teguhnya dengan makna zahir dari ayat, dari hadis itu, sampai-sampai keyakinan mereka itu nggak bisa diterima akal. Contohnya hadis ini. Mereka mengatakan bahwa Allah duduk di atas arsy. Orang Wahabi mengatakan demikian. Kemudian setiap sepertiga malam itu turun ke langit dunia. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa bandingan antara arsy dengan kursi, ada makhluk namanya kursi, bukan artinya kursi bentuknya begini, enggak. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Jadi ada makhluk namanya kursi. Kemudian ada makhluk langit, bumi. Nah, banyak istilahnya. Bandingan dalam hadis dijelaskan, bandingan arsy ketika dibandingkan dengan kursi itu perumpamaannya seperti cincin dilemparkan di tengah padang pasir. Artinya apa? Arsy sangat gede sekali. Arsy sangat gede sekali dibandingkan dengan kursi. Begitu juga kursi ketika dibandingkan dengan langit dunia, itu bandingannya seperti cincin dilemparkan di tengah padang pasir. Artinya kursi sangat gede sekali. Berarti dengan demikian ketika orang Wahabi memegang teguh hadis ini, hadis disebut dengan hadis nuzul. Secara zahir mereka seolah-olah mengatakan bahwa Allah dari atas langit, dari atas arsy turun ke langit dunia, mengecil sampai cukup di ukuran kursi, kemudian mengecil lagi terus sampai cukup di langit dunia. Kemudian habis sepertiga malam membesar hingga cukup di kursi, membesar hingga cukup di arsy. Itu Tuhan apa balon? Balon. Nggak bisa diterima oleh akal keyakinan mereka itu. Nggak bisa. Kemudian kita tahu bahwa sepertiga malam itu antara satu daerah dengan daerah lain beda, ya kan? Ya kan? Di Papua sepertiga malam kita tahu bahwa Indonesia aja ada 3 waktu. Berarti kan beda dong sepertiga malamnya. Masa ya kerjaannya nggak, menurut mereka orang Wahabi ini Allah nggak punya kerjaan lain kecuali naik turun. Wah, sepertiga malam di sini turun, habis naik. Sepertiga malam lagi di sini turun. Wah, begitu. Jadi kalau orang mempergunakan akal sehat mereka di dalam beragama, nggak akan bisa menerima istilahnya keyakinan rusak yang seperti demikian ini. Keyakinan yang
istilahnya di luar akal sehat. Itu. Terus itu ini hadis nuzul. Nuzulun. Wa fil hadisi anna Rasulullah qala fil laili sa'atun yastajibullahu fiha ad-du'a kulla lailah. Bahwa di malam hari itu ada waktu Allah mengijabah doa panjang malam. Apa namanya? Kulla doa. Hah? Apa? Sampai mana? Cuma tadi yang zilurab hukum aja. Iya, jadi titik permasalahannya begini, bahwa hadis yang zilu rabbukum itu di situ yang disalah paham yang menjadi pegangan orang-orang Wahabi. Jadi mereka mengatakan bahwa Allah yang turun kullalailatin ila sama'id dunya, sampai setiap malam ke langit dunia. Kita kaum Ahlus Sunnah mengatakan bahwa yang zilu rabbukum di sini adalah yang turun para malaikat dengan perintah Allah setiap malam ke langit dunia. Kemudian ketika datang sepertiga malam, malaikat tersebut menyeru, hal min da'in, apakah ada orang yang berdoa, maka Allah akan kabulkan. Apakah ada yang, malaikat tersebut menyeru, apakah ada yang meminta ampun, maka Allah akan ampuni. Begitu. Itu paham? Terus wa fil hadisi anna Rasulullah qala fil laili sa'atun, bahwa di malam hari itu sa'atun ada waktu. Yastajibullahu fiha, Allah mengijabah fiha di dalamnya sa'ah. Ad-du'a, setiap doa. Kulla lailatin, sepanjang malam, setiap malam. Allah. Jadi perbanyak di malam-malam hari doa untuk diri sendiri, untuk keberhasilan belajar kalian, untuk keberhasilan orang tua kalian, guru-guru kalian, begitu. Setiap malam perbanyak doa, karena kita nggak pernah tahu, gitu kan, dari waktu yang mana, dari saat yang kapan Allah mengijabah, mengkabul doa-doa kita. Yang jelas, tapi tadi bahwa di setiap malam ada waktu Allah ijabah doa. Makanya perbanyak doa, perbanyak baca Al-Quran di malam hari. Warawa sahibu Bahjatil Asrar bi isnadihi. Kemudian penulis kitab Bahjatul Asrar telah meriwayatkan dengan sanadnya an Salmana Al-Anmati qala ra'aitu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu fil manam yaqul. Salman. Ganti Salman. Al-Anmati qala ra'aitu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu fil manami yaqulu laula alladzina lahum wirdun yaqumuna wa akharuna lahum sardun yasumuna. Laula alladzina lahum wirdun yaqumuna wa akharuna lahum sardun yasumuna
laduk dikat ardukum min tahtikum saharon li'annakum qaumu su laduk dikat Dikat, laduk di sini laduk tak. laduk dikat laduk dikat ardukum benerin Laduk dikat dan laduk dikat. laduk dikat di situ di kamu apa? Kayak gitu. Enggak, laduk kat ada. Nah, enggak itu yang di Unita mah beda Laduk kitabnya. kat di sana. Ini yang cetakan yang ini nih yang terakhir. Laduk dikat ardukum min tahtikum saharon. Satu nulis nak. Alhamdulillah. Udah minta Guru imlanya hebat ini. Masya Allah. Ustadzah Leda. Hah? Oh iya, Ustadzah ya. Terus. Laduk dikat ardukum min tahtikum saharon. Li'annakum qaumu su'in la tuti'una. Laduk dikat ardukum min tahtikum saharon. Saharon, tulis saharon. Harokatnya 2. Iya, ini dua. Kan ada alifnya. Li'annakum enggak, beda. Jadi kalau dalam penulisan apa ya? Dua. Fathahnya dua. Ya, Kalau penulisan bahar atau ini qasida atau apa ini namanya? Bait itu ada terkadang yang namanya isba. Isba itu bisa min tahtikum saharo begitu. Atau ini kan bacanya saharon. Jadi beda-beda. Ada isba. Karena kalau misalkan orang ini apa namanya dibaca pendek itu hilang satu huruf. Jadi kalau dalam ilmu arud itu apa yang dibaca itu yang ditulis. Itu yang dibaca, apa yang dibaca itu yang ditulis. Nanti belajar arud kapan-kapan. Kalau kalian masih hidup. Li'annakum qaumu su'in. nah di sini ma La. ganti la berarti. Mana ma sama la? Iya, sebenarnya di sini di sebagian nusakh ada yang pakai ma, ya. Ya udah tambahin dalam kurung la begitu. Nun sebagian nusakh la. La tuti'una. Terus laulal ladzina lahum mirdun, kalau seandainya tidak ada pembaca wirid yang bangun di malam hari, atau yang lainnya selalu berpuasa di siang hari, atau yang lainnya berpuasa di siang hari, laduk dikat ardukum, maka akan digoncangkan bumi atau tanah kalian, bumi kalian, min tahtikum, dari bawah kalian, saharon,
di waktu sahur atau suhur. Sahur, di waktu sahur, sahar. Maka akan digoncangkan bumi kalian, artinya tanah kalian gitu. Ini dari bawah di waktu sahar. Di waktu sahar. Hah? Hah? Jadi antara sahar dengan sahur, sahur dengan suhur itu beda. Hah? Nih pelajar teh harus punya ini tuh apa? Ini Al-Misbahul Munir. Ini tuh Mu'jam tuh pegangnya minimal ini pelajar itu. Serius, ini tuh paling minimal. Bukan Mahmud Yunus. Hah? Cuma, aduh. Nih. Ayo kepo pengen ditunjukin mau. Nih. Kalau sahur, nih tulis sahur. Sahur itu wazannya Rasul, sahurun. Apa yang dimakan? Hah? Apa yang dimakan? Ya udah datang lah. Ayo turun. Ayo turun. Matiin dulu.